Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai ke materi 9, yaitu indikator calon istri ideal. Ya, nampaknya banyak peserta yang tidak hadir ya, padahal lumayan loh peserta sekolah pranikah itu banyak ya. Dari perempuannya ada 80-an, Masya Allah. Jadi kalau masih baru 20 yang hadir, aduh ini pada kemana yang lainnya. Padahal materi malam ini cukup penting sekali ya. Untuk sayangnya dihadiri oleh tidak banyak orang. Baik, kita mulai saja. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke materi 9, indikator calon istri ideal. Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul wadudul walud, fa inni mukathir mukathirun bikum amam al umam. Musari mukathirun bikumul umam. Ya, tazawwaju maaf tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Jadi teman-teman ya, salah satu indikator menurut hadis ini, saran dari Rasulullah adalah kita harus menikahi perempuan yang punya sifat penyayang ya. Mungkin kalau kata orang kita keibuan ya. Ini punya sifat penyayang, yang peduli ya, yang tidak egois, yang tidak selfish ya, tapi peka terhadap lingkungan, itu hal yang penting. Dan berikutnya juga menikahi perempuan itu juga yang subur ya, yang mampu memiliki banyak keturunan ya. Kenapa? Karena Rasulullah akan berbangga dengan banyaknya umat Rasulullah pada hari kiamat. Dan memang ini gimana ya? Mayoritas muslimin di muka bumi ini itu nampaknya memang faktor didikan orang tuanya ya. Sehingga ketika kita memiliki banyak keturunan yang muslim, maka ya jumlah muslim bertambah ya. Teman-teman, saya pernah mencoba dakwah kepada orang kafir ya. Dan itu Masya Allah berat sekali ya. Walaupun saya tunjukkan bukti-bukti, walaupun saya tunjukkan ayat-ayat, walaupun saya tunjukkan logika-logika, tetap saja mereka entah kenapa berat sekali untuk menerima Islam. Berbeda dengan kita-kita yang lahir dari orang tua yang muslim, itu relatif mudah menerima dakwah Islam ya. Makanya ini merupakan salah satu cara untuk membangkitkan umat Islam ya. Ketika dakwah kepada non muslim itu dirasa berat, ya sudah, kita memiliki banyak keturunan supaya bisa berdakwah dengan mudah ke anak-anak kita, yang dengannya maka kaum muslimin jumlahnya akan terus bertambah banyak, teman-teman ya. Jadi ini memang mereka merupakan ibadah yang spesial, teman-teman ya. Tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nah, buat laki-laki silakan ya cari perempuan yang peka sosial ya. Buat perempuan, nah ini juga jadi PR ya, jangan sampai sibuk sendiri, selfish ya, egois ya. Ini jadi apa ya? Jadi PR buat perempuan supaya mulai memiliki sifat penyayang ya, peduli lingkungan ya. Karena saya banyak ya menemukan perempuan itu, entah kenapa dia tuh kayaknya sibuk sendiri ya, senangnya sama hiburan, senangnya sama kepentingan dirinya sendiri, egois, sombong dan sebagainya. Ini nanti jadi hambatan besar dalam rumah tangga ya, dan mesti jadi berat nanti ketika memiliki keturunan. Teman-teman, ini ada pertanyaan, nanti insya Allah saya jawab di akhir sekalian ya. Baik, kita lanjut dulu materinya. Tunkahul mar'atu li irba'i ini ya, tunkahul mar'atu irba'in lima liha
wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadfar bidatid din taribat yadak. Perempuan itu dikawini atas 4 perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Akan tetapi pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, memang ini menjadi salah satu petunjuk dari Rasulullah SAW bahwa ketika kita menikah, memang faktor utama yang harga mati ya nggak bisa dinego ya, nggak bisa ditawar-tawar. Itu adalah faktor agama ya. Agamanya harus baik ya, harus kuat keislamannya supaya bisa nantinya menjadi koam ya di dalam rumah tangga. Nah, teman-teman, cuman bukan berarti ketika agamanya sudah baik, bukan berarti dicukupkan di situ ya. Tetapi juga ada di luar sana ya, di luar faktor agama itu juga ada faktor harta, faktor keturunan ya, maksudnya keluarga ya, faktor kecantikan ya, itu juga harus diperhatikan. Karena memang itu nanti jadi apa ya namanya ya, ya ini perhiasan dalam rumah tangga ya. Jadi hal-hal yang, menghibur dalam rumah tangga. Teman-teman kalau, istri kita ya misalkan dia memiliki harta yang cukup ya, maka niscaya dari bukan beban ya, tanggung jawab suami terkait terkait nafkahnya kan juga tidak sedemikian berat ya. Dan teman-teman, kalau misalkan istri ternyata keluarganya tidak mampu dan kemudian suami yang ternyata harus menanggung mereka semua, itu kan juga jadi, apa ya, tanggung jawab lebih ya, yang mana kalau suaminya mampu syukur alhamdulillah, tapi kalau ketika suaminya tidak mampu, itu kan menjadi, ya jadi kendala nanti dalam rumah tangga. Kemudian juga teman-teman, faktor keturunan atau keluarga, perempuan, karena gini teman-teman ya, keluarga itu sadar tidak sadar pasti mempengaruhi, sifat seseorang ya, eee, khususnya perempuan ya. Kalau misalkan orang tuanya punya kekurangan-kekurangan, itu sadar atau tidak biasanya akan menurun ke anak perempuan tersebut ya. Kalau laki-laki mungkin mainnya lebih jauh mungkin ya, pergaulannya lebih luas di luar sana, sehingga, orang tua tidak sangat mempengaruhi anak laki-laki. Tetapi kalau perempuan biasanya lebih, apa ya, ya tidak sejauh laki-laki mainnya gitu kan, sehingga keluarga nanti punya pengaruh yang lebih buat perempuan. Makanya kalau misalkan kita nantinya buat laki-laki ya, kalau nanti mencari, jodoh, cari dari keluarga yang baik-baik ya. Kalau misalkan orang tuanya itu dari keluarga yang bermasalah, ini nanti khawatirnya akan menurun sifat bermasalah tersebut pada anaknya. Dan ini benar-benar terjadi teman-teman ya. Ini, apa ya, ya umum terjadi di masyarakat gitu. Makanya teman-teman, saya sarankan ya ketika nanti ingin menikahi seorang perempuan, jangan hanya dilihat dari calon perempuannya saja, tapi lihat di mana dia besar, seperti apa dia dibesarkan, termasuk juga keluarganya, ya lingkungannya, sekolahnya, teman-temannya, itu nanti benar-benar sangat berpengaruh teman-teman. Kemudian berikutnya adalah kecantikan. Teman-teman namanya suami ketika nikah itu kan supaya dia bisa selamat ya, bisa berpaling dari perempuan lain di luar sana ya. Makanya teman-teman, kalau misalkan perempuan, melakukan perawatan kecantikan, apalagi menjelang dia menikah dan seterusnya nanti setelah menikah, itu insya Allah jadi ibadah ya. Karena memang kecantikan buat perempuan ya, tadi ya bisa, diharapkan bisa membantu suaminya berpaling dari perempuan-perempuan lain di luar sana. Gitu teman-teman ya. Jadi tadi silahkan ya, ini jadi pertimbangan buat laki-laki ketika mencari jodoh dan juga jadi PR buat perempuan ya, supaya bisa mengisi, beberapa ya mungkin sejumlah hal yang belum ada pada dirinya. Nah, kalau di Quran surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Laki-laki itu nanti ketika berdoa terkait dengan pasangan, doanya adalah, "Anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun,"
sebagai penyenang mata ya, sebagai penyenang mata. Nah, gimana caranya ketika perempuan itu ya, baik termasuk laki-laki juga sebenarnya ini harus bisa jadi menyenangkan mata ya buat istrinya, tetapi lebih-lebih istrinya gitu kan juga karena memang kan istri dilihat dari penampilannya juga ya, kecantikannya. Maka istri ya dari sifatnya, dari tindak tanduknya, pakaiannya, dari, senyumannya, dari wajahnya, itu harus bisa menyenangkan ketika dilihat ya. Jangan kalau dilihat itu kayak kusut, kayak keriting, kayak kucel, apalagi dengan ekspresi yang penuh dengan keluh kesah ya, penuh dengan emosi yang negatif, ini rumah tangga pasti nanti jadi bermasalah sekali ya. Suami tidak akan betah di rumah jika dari pandangan mata saja sudah tidak nyaman ya. Sebelum pindah ke suara, sebelum pindah ke, masak-masakan ya, sebelum pindah ke rasa dan sebagainya, coba dari tampilan ya, tampilan wajah, tampilan pakaian ya, dari akhlak ya, dari senyuman, paras wajah, itu dikondisikan supaya enak dipandang ya, supaya senang dipandang. Jadi ini memang qurrata a'yun ya, penyenang mata ya. Karena kalau ini sudah senang, insya Allah yang lainnya lebih mudah dan ini memang utama dalam rumah tangga, teman-teman. Jadi pastikan ya, jangan dari muka udah, manyun, ya udah apa, udah marah ya, pasti nggak enak. Nah, teman-teman, kalau kita bedah ke bawah ya, kalau yang saya cari-cari, berarti kita bisa simpulkan dari beberapa poin. Yang pertama, kalau kita lihat ya di Quran, yang sebelumnya sudah kita bahas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-sholihat ya, maka perempuan-perempuan yang sholihat, dia adalah yang qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Nah, perempuan yang solehah adalah perempuan yang qanitat, yang taat pada suaminya selagi mampu ya, selagi memang bukan dalam hal kemaksiatan ya. Jadi silakan dan beneran teman-teman ya dalam rumah tangga itu, karena suami itu sebagai pemimpin, maka suami akan sangat merasa, direndahkan kalau dia nanti malah yang balik dipimpin ya. Jadi silakan perempuan ya, selagi suaminya meminta sesuatu yang itu layak ya, yang itu memang, masih dalam kesanggupannya, maka silakan ditaati sebisa mungkin ya. Tadi ya dari pakaiannya, dari masakannya, mungkin dari perabotan rumahnya, dari ya apapun ya yang, suaminya minta. Nah, ketika perempuan itu memberikannya ya, mentaatinya, maka niscaya rumah itu akan jadi betah bagi suami ya, dan suami nanti akan rindu untuk pulang ya, tidak apa ya, tidak, main-main ya, yang tidak-tidak di luar sana, begitu teman-teman ya. Nah, masih di ayat yang tadi, perempuan juga harus hafidhot ya, menjaga diri ketika suami tidak ada. Karena teman-teman ketika suami di luar sana ya, perempuan itu kan tadi ya, bisa saja dia di balik suaminya centil ya, bisa saja tidak menjaga diri, tidak menjaga harta suami, tidak menjaga apapun ya, tidak menjaga rumah suami ya. Istri tugasnya memang adalah menjaga dirinya ya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anak suaminya. Tidak terbayang kalau istri misalkan, ketika suami tidak ada centil ke laki-laki lain ya, maka nanti istri pasti dengan sendirinya akan turun ketaatannya pada suami, turun kekagumannya pada suami, turun pelayanannya pada suami, dan itulah yang membuat rumah tangga menjadi tidak menyenangkan. Baik, kita lanjut. Kemudian juga perempuan ya, tadi sesuai doa itu qurrata ayun sudah dibahas ya, penyenang mata ya. Silahkan tampil tampil cantik, tampil yang membuat suaminya bahagia ya. Kemudian juga harus wadud ya, yang tadi hadis kita bahas, wadudul walud. Wadud itu penuh kasih sayang, peka ya, mungkin rasa keibuannya ditumbuhkan, peka sosial ya, senang dengan anak-anak ya, kemudian juga, peduli terhadap lingkungan ya, tidak egois, tidak selfish ya, tidak ya apa ya, tidak kasar ya. Ini bahaya banget teman-teman ya kalau perempuan sudah kasar, tidak peduli ya, sudah egois, aduh repot teman-teman beneran. Saya pernah menjumpai teman-teman apa ya, perempuan-perempuan ya, yang dia itu nampaknya entah kenapa, seolah hilang kasih sayangnya pada lingkungan itu ya, peka sosial itu seolah hilang. Itu rasanya saya benar-benar, tidak membayangkan, bagaimana ia nanti kalau membangun rumah tangga, aduh, kayaknya berat sekali gitu. Karena
Ya kalau perempuan sudah tidak berkasih sayang tidak peduli pada lingkungan, apa yang diharapkan ketika nanti dia menikah gitu? Dia akan memikirkan dirinya sendiri terus-menerus dan itu pasti, bencana buat suaminya. Oke, yang berikutnya adalah mampu memiliki keturunan yang banyak, teman-teman ya. Memiliki keturunan yang banyak, ini biasanya dilihat dari, sejarah keluarga perempuan tersebut ya. Sejarah keluarga perempuan tersebut. Kalau dilihat dari rantai keturunan ya, keluarganya, dia merupakan, anak dari, keluarga yang memang subur, biasanya dia juga ikutan subur ya. Jadi memang kalau untuk urusan walud ya, ini biasanya tadi dilihat dari, faktor keturunan, keluarga besarnya seperti apa ya, dan juga memang tadi ya, kalau di zaman sekarang kan bisa bisa apa ya, bisa, mencegah keturunan gitu kan. Nah, dilihat dari mindset-nya terkait dengan hal-hal tersebut ya. Kalau isi kepalanya, anak itu hanyalah beban ya, memiliki banyak anak itu hanyalah beban, ini nanti, berat karena dia tidak memikirkan jauh tentang dakwah Islam untuk kebangkitan umat ya. Tetapi kalau misalkan niat dalam hatinya gitu kan bahwa ya, untuk kebangkitan Islam tuh harus kualitas jelas ya, kualitas ditinggikan dan juga kalau bisa kuantitas gitu kan. Jangan nanti, perempuan tersebut dari awal memang sudah, berat untuk melakukan itu ya. Kan sekarang ada ya, viral itu kemarin no kids ya, iya, DINK istilahnya ya, dual income, no kids ya. Jadi ingin suami istrinya bekerja dan tanpa anak. Seolah dunia itu milik mereka berdua saja ya. DINK ya, DINK, dual income, no kids. Ini sebenarnya ya tadi ini adalah masalah rumah tangga modern ya, masalah rumah tangga yang ada di zaman sekarang ya. Kok bisa mereka, isi kepalanya itu hanyalah kerja ya, kemudian, asmara, kemudian tidak ingin memiliki keturunan. Ya punah umat ini ya, kalau misalkan diisi oleh orang-orang yang seperti itu. Kemudian teman-teman, salah satu indikator yang disarankan adalah dia memang gadis teman-teman. Kenapa? Beda gadis dengan janda, kalau gadis itu lebih mudah, kalau kata Rasulullah ya, bukan kata saya, itu karena, lebih manis tutur katanya, ya lebih mudah bercanda, mudah bergurau ya, nggak sadis ya kalau ngomong. Terus juga lebih memungkinkan banyak untuk melahirkan karena biasanya masih muda kalau gadis, dan juga lebih ridho terhadap nafkah yang sedikit teman-teman, dan ini beneran ya. Suami itu kalau ketika lagi membangun karir, membangun rumah tangga, itu kan biasanya kayak SPBU ya dari nol dulu. Nah, kalau misalkan nikah dengan janda, biasanya pikirannya udah nggak bisa tuh namanya membangun dari nol dulu tuh. Dia sudah apa ya, sudah jenuh ya dengan masa-masa seperti itu, inginnya langsung kan yang, mapan. Nah, ini juga jadi berat teman-teman ketika menikah dengan janda ya. Bukan berarti kita tidak, apa ya, berharap bahwa janda-janda itu tetap janda ya, beda lagi itu kisahnya. Namun untuk, para bujang di luar sana, kalau bisa nanti menikah dengan gadis, maka menikahlah dengan gadis ya. Oke, silakan yang mau bertanya di chat, nanti mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Berikutnya adalah, punya nasab atau hasab yang baik ya. Kalau nasab kan garis keturunan, kalau hasab itu prestasi keluarga ya. Jadi, bukan hanya garis keturunan keluhurnya kemana, cuman hasab dari keluarga itu memang prestasinya apa gitu kan. Carilah keluarga yang memang terhormat dan berprestasi. Karena tadi teman-teman, kita tuh di muka bumi ini perlu circle yang baik ya, perlu circle yang efektif ya. Kalau misalkan, kita bisa menikah dengan perempuan yang dari keluarga terhormat dan juga berprestasi secara keluarga, kita kan sangat berharap ya bahwa nanti perempuan tersebut membawa nilai-nilai positif dalam keluarganya ke dalam rumah tangga kita yang baru, ya. Syukur-syukur nanti kita bisa menambah circle, jejaring ya ke keluarga istri ya, bekerja sama dalam bidang dakwah, dalam bidang bisnis, mungkin dalam bidang pendidikan, dalam bidang ilmu, dalam bidang apapun gitu kan. Tadi ya cari, istri yang memang secara nasab keturunan maupun hasab prestasi keluarganya itu baik. Kemudian teman-teman juga kalau menurut Rasulullah ya, itu cari juga perempuan yang memang secara harta
itu berkecukupan tadi ya, mudah-mudahan tidak menjadi, beban buat suaminya, khususnya kalau suaminya tidak mampu ya. Kalau suaminya mampu ya itu Masya Allah suaminya jadi sedekah ke pihak keluarga istri. Tapi ketika suaminya tidak mampu kan jadi repot ya, gitu teman-teman. Nah, kemudian juga, tadi kalau saran ulama itu diharapkan bukan dari keluarga dekat. Contohnya sepupu misalkan. Apakah halal menikah dengan sepupu? Jawabannya boleh, boleh ya, tidak terlarang. Namun kalau menikah dengan sepupu, nanti ketika kita cekcok sama istri, itu nanti biasanya bibi kita ikut marah. Padahal dalam Islam, paman dan bibi kita itu harus kita hormati betul-betul ya, silaturahimnya dihubungkan, jangan sampai putus silaturahim, kita harus, dekat dengan mereka, tanya kabar mereka. Kalau naudzubillah misalkan ada terjadi perceraian antara, kita dengan sepupu, misalkan karena nikah dengan sepupu, takutnya nanti bermusuhan dengan paman bibi kita dan itu nanti dalam Islam dimasukkan ke dalam kategori memutus silaturahim ya, itu beratnya di situ. Kemudian juga apalagi, kalau secara kedokteran kan memang kalau menikah dengan sepupu, kemudian nanti anaknya menikah dengan sepupu lagi, maksudnya terus-menerus ya, menikah dalam keluarga dekat, itu takutnya ada penyakit keturunan yang, muncul ya, dari situ. Kalau secara kedokteran, kalau secara ulama tadi, supaya terjaga silaturahim dengan paman dan bibi. Nah, kemudian yang terakhir adalah teman-teman, harus istri itu pandai dan betah ya mengelola rumah. Karena teman-teman di Quran surat Al-Ahzab ayat 33, apa awalnya itu? Oh ini, waqarna fi buyutihun ya, dan katakanlah kepada istri-istri Rasul, juga berarti menjadi teladan bagi istri-istri umat Islam seluruhnya, bahwa mereka itu sebaiknya menetap di dalam rumahnya ya, harus betah di rumah. Waqarna fi buyutihun wa la tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berpakaian dengan pakaian tabarruj ya, berdandan dengan dandan yang menor ya, sebagaimana umat-umat terdahulu berdandan seperti itu. Gitu teman-teman ya. Nah, buat laki-laki, ini syaratnya ternyata banyak ya, silakan ya nanti diseleksi ketika nanti cari jodoh. Buat perempuan, ayo loh buat perempuan. Berarti silakan untuk bisa mengisi ya hal-hal poin-poin yang belum ada di teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nampaknya sudah banyak sekali ya ya mayoritas dari perempuan ingin bertanya. Mudah-mudahan bisa saya jawab semua ya, karena ini nampaknya pertanyaan banyak sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau tanya, tanda wanita subur itu apa? Apakah sering dapat? Pertama, untuk faktor datang bulan ya, berarti datang bulannya teratur, sehat ya secara medis ya. Eee, dan kalau zaman sekarang kan bahkan ada check up yang seperti itu ya. Ada check up terkait dengan kesuburan ya, silakan itu dimaksimalkan. Kemudian juga tadi ya kalau secara, datang bulannya itu biasanya harus teratur ya, harus, tidak bermasalah ya. Karena teman-teman ciri-ciri dari perempuan yang tidak subur biasanya datang bulannya tidak teratur ya. Jadi bukan makin sering datang bulan makin bagus, tidak. Bukan masalah makin sering makin bagus, tapi teratur atau tidak teratur ya. Satu dari situ, dua juga dari faktor keluarga ya. Itu juga, bisa jadi pertimbangan teman-teman. Karena bukan pernah ya, sebagian perempuan ya, sebagian kecil perempuan di sana, di luar sana ada yang datang bulannya itu tidak teratur ya, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 8 bulan sekali, ada yang, setengah bulan sekali bahkan ya. Jadi, itu ciri-ciri dari tidak subur ya. Ya segera diobati kalau misalkan ada yang seperti itu ya. Syukur-syukur mudah-mudahan, dengan apa ya, dengan persiapan dari sekarang bisa nanti disembuhkan. Baik, kita lanjut lagi. Ustadz, wanita itu dinikahi 4 perkara. Menurut saya ini sudah terlalu sempurna. Apakah ini tidak menyudutkan? Misal wanita terlahir di keluarga kekurangan harta, padahal kalau bisa memilih pasti dia pengen punya keluarga harta juga. Mohon penjelasannya Ustadz. Ini teman-teman, bukan untuk menyudutkan perempuan ya, bahwa Rasulullah kan tadi di akhirnya bilang, tapi pilihlah ya yang faktor agamanya. Jadi ini bukan, menyudutkan bahwa perempuan itu harus cari yang sempurna, bukan. Tetapi memang, itu tuh jadi salah satu pertimbangan ya. Pada akhirnya nanti agama yang paling utama ya, faktor agama yang paling utama. Kalau misalkan dari pihak perempuan,
ya gimana kan urusan keluarga nggak bisa milih ya, terlahir dari keluarga kaya atau terlahir dari keluarga biasa, juga misalkan, keluarganya berprestasi atau terhormat atau tidak, itu kan juga tidak bisa milih ya. Tetapi untuk urusan agama, nah itu memang harga mati ya, dan jangan sampai dinego-nego lagi. Gitu teman-teman. Jadi ini bukan tujuan menyudutkan. Toh pada akhirnya juga nanti laki-laki juga kemarin kan kita sudah bahas ya bahwa laki-laki itu harus begini dan begitu. Laki-laki itu biasanya paling sederhananya ujung-ujungnya biasanya nanti berapa kemampuan nafkahnya. Itu yang biasanya jadi faktor sangat menyudutkan buat mereka ya. Saya pengalaman mengurus banyak sekali CV ikhwan maupun akhwat, khususnya kalau ikhwan itu kalau belum di atas UMR itu biasanya berat nyari jodoh teman-teman. Ini untuk kalau urusan ikhwan ya, kalau untuk urusan akhwat kan lihatnya bukan faktor gaji ya, tetapi ya hal-hal yang seperti ini gitu kan. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya Ustadz, kan tadi salah satu pertimbangannya itu nyari pasangan dilihat dari lingkungan dia tinggal seperti apa. Nah, kalau misal si calonnya itu tinggal di lingkungan yang buruk dan anggaplah setelah nikah bakal tinggal di tempat yang sama dan dia pun melakukan keburukan, tapi dia sudah sangat sadar kalau itu salah dan butuh bantuan orang lain untuk berubah. Jadi salah satu cita-cita nikahnya itu biar ada kawan berjuang, penguat, support system, biar nggak terpengaruh lingkungannya atau bahkan bisa mempengaruhi lingkungannya jadi lebih baik. Itu bagaimana Ustadz? Nah, ini kan, tidak apa ya, tidak mutlak harus harus selalu, perempuan yang dari nasab yang baik ya. Ini hanya sekedar saran. Kenapa? Karena kalau misalkan perempuan dari keluarga yang baik, keluarga yang terhormat, ya, keluarga yang tidak bermasalah, itu biasanya lebih mudah menjalaninya ya. Kalau misalkan kalau perempuan dari keluarga yang bermasalah, keluarga yang tidak terhormat ya, banyak maksiat, itu nanti perjuangan suaminya lebih berat. Dan apalagi kalau tinggal di tempat yang sama, di tempat yang buruk ya. Misalkan kita tahulah di Indonesia masih ada lokalisasi-lokalisasi seperti, tempat-tempat, night club ya, minum-minuman keras, prostitusi. Ya kalau di Bandung, di daerah situ saya tahu, kalau di tempat lain juga, ada ya. Nah, kalau misalkan perempuan memang qadarullah lahirnya di tempat-tempat kayak gitu, dan dia berusaha ingin lebih baik, solusinya jangan tinggal di situ, solusinya hijrah ya, hijrah baik secara tempat maupun secara pekerjaan ya. Nanti ketika dapat jodoh, jangan tinggal di tempat yang sama, nanti bukannya suaminya memperbaiki perempuan, nanti malah laki-lakinya, suaminya yang terbawa-bawa kemana mana. Ini yang dikhawatirkan ya. Teman-teman, bumi Allah itu luas, mohon kalau hijrah itu silakan hijrah ya ke tempat yang baik-baik ya. Jangan laki-laki sudah di tempat yang baik, hijrah ke lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk itu dijauhi teman-teman ya. Didakwahi supaya berubah. Tapi kalau misalkan kita tinggal, jangan tinggal tempat situ ya. Kita pergi ke tempat yang buruk hanya bila kita sedang ingin berdakwah, ingin memperbaiki mereka. Jangan kita memang sehari-hari tinggal di situ. Itu nanti jadi bermasalah biasanya buat diri kita dan keluarga kita dan anak-anak kita, ya. Jangan sampai anak-anak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk tersebut. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada standar cantik secara fisik di mata setiap pria? Karena fisik terkadang adalah segalanya menjadi keputusan lanjut atau tidak. Syukron. Nah, kalau fisik dari setiap pria, saya kira masing-masing pria punya standarnya masing-masing ya. Teman-teman, kalau urusan standar fisik laki-laki punya, ini ya, pilihannya masing-masing. Cuman memang biasanya setiap laki-laki itu ada yang memiliki standar kriteria khusus. Kalau saya dulu nyari jodoh itu nyari istri, kayaknya harga mati buat saya istri itu harus, 1 nggak boleh gendut, 2 nggak boleh jerawatan gitu kan. Bagi saya itu udah harga mati ya, mau dia solehnya gimana, tapi kalau dia mukanya penuh dengan jerawat, saya kira saya nggak sanggup buat, menjadi suaminya. Itu contohnya saya, nanti tiap laki-laki lain punya pilihan masing-masing ya. Makanya teman-teman tadi, jaga berat badan, jaga, mukanya ya, skincare-nya silakan dipakai, tentu tidak perlu yang mahal-mahal ya, setidaknya muka itu dibersihkan supaya nanti tidak, ya tadi ya, tidak jerawatan. Mudah-mudahan nanti itu jadi, nilai plus buat teman-teman semua khususnya yang perempuan ketika nanti, sedang mencari jodoh. Baik, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan direct message, jadi teman-teman tidak akan baca, saya tapi bisa baca. Saya ingin bertanya, mohon tidak menyebut nama. Baik, bagaimana dengan wanita yang lahir tidak secantik
sesuai standar yang ada di Indonesia. Banyak wanita yang pakai skincare dan make up untuk percantik. Apa itu kecantikan yang dicari oleh pria? Bukankah hal tersebut sedikit tidak mensyukuri apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman, Allah ini ya, innallaha jamil wa yuhibbul jam. Innallaha jamal wa innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Gimana? Saya takut salah. Sungguhnya Allah itu indah dan senang dengan keindahan. Allah saja senang dengan keindahan ya. Maka wajar kalau manusia juga senang dengan keindahan. Jangan sampai gini teman-teman, ketika kita punya wajah misalkan yang eee, tadi ya banyak jerawat misalkan, karena memang tidak jarang cuci muka ya, kemudian juga, secara makan makanan yang tidak sehat ya, bukan berarti kita pasrah ya, "Ah udah ini bersyukur aja pada Allah emang muka saya jerawatan," gitu kan, terus dia udah aja, ala kadarnya. Enggak, tetap harus berjuang ya. Teman-teman dulu juga muka saya masalahnya jerawatan waktu saya masih, belasan tahun ya, usia saya belasan tahun muka saya banyak jerawatnya dan, ya tidak enak dipandang oleh orang-orang gitu. Akhirnya, saya dibawa orang tua saya ke klinik ya, supaya dibersihkan mukanya, tidak mahal, alhamdulillah tidak mahal, dan ternyata berhasil ya. Selesai di klinik tersebut, pakai krim, dan akhirnya beberapa bulan kemudian muka saya jadi bersih. Tidak ada yang, bintil-bintil lagi di muka saya. Ini alhamdulillah gitu kan, dengan harga yang terjangkau itu kita bisa skincare ya, membersihkan hal-hal yang tidak diharapkan yang ada di wajah kita. Itu saya laki-laki gitu kan, apalagi teman-teman yang perempuan, selagi mampu silahkan diusahakan. Dan tadi ya, tidak harus mahal kok, ada yang di sana itu yang relatif terjangkau. Oke, ada lagi pertanyaan, Ustadz mau tanya kalau niat nikah dari awal pengen mengangkat derajat si perempuan, misal si perempuan dari keluarga yang kurang dalam hal kekayaan dan kedudukan, mohon penjelasannya. Ya nggak apa-apa teman-teman ya, kan tadi ketika nanti nikah, itu harus antarodin ya, saling ridho antara suami dan istri. Kalau misalkan perempuan ya, secara harta dari keluarga memang tidak banyak, tetapi perempuannya memang dia gigih ya, supaya dia jadi solehah, dia cerdas, dia banyak ilmu, hafal Quran ya, mungkin bisa bahasa Arab ya, itu kan jadi nilai plus. Nanti ketika mencari jodoh, bisa jadi dapat jodoh yang orang kaya. Ini terjadi pada teman saya teman-teman. Teman saya ada yang dia laki-laki sebagai jurusan teknik ya, sebagai jurusan teknik dia punya apa namanya tuh, prospek kerja yang sangat tinggi gitu kan. Tapi dia sadar bahwa dia tidak bisa hafal Quran, dia, tidak bisa bahasa Arab dengan baik, akhirnya menikah dengan perempuan biasa, tetapi perempuan tersebut hafal Quran. Itu kan jadi satu hal yang, luar biasa gitu kan. Nah, silakan teman-teman buat perempuan ketika misalkan, kurang dari sisi harta, ya berarti carilah strategi nilai plus di tempat yang lain ya, di sisi-sisi yang lain. Oke, teman-teman, ini masih banyak pertanyaannya, padahal waktunya sudah tinggal 3 menitan lagi. Nanti kalau ada yang kurang saya nanya di grup ya. Eee, Ustadz, belakangan sering dengar child free. Tolong dijelaskan bagaimana pula hukum KB. Ini teman-teman ada di materi berikutnya. Materi berapa ya? Saya cek dulu. Ini materi 9. Materi tentang keluarga berencana itu nanti ada mana ya? Eee Nah ini ya, di, materi 21 teman-teman, sekarang materi berapa? Sekarang materi 8 ya, masih 12 materi lagi, itu insyaallah, hukum KB akan dijelaskan di situ. Yang jelas, keluarga berencana atau menunda keturunan, tidak semuanya haram, tetapi juga memang kebanyakan yang terjadi di masyarakat kita memang melanggar ya. Nanti insyaallah dijelaskan, karena kalau dijelaskan sekarang nanti banyak lagi ya pertanyaan dan, sebagainya. Insyaallah nanti ada dijelaskan materi 21. Teman-teman ini saya yakin kayaknya nggak bakal kekejar semua, tapi saya berusaha jawab saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau penghasilan istri lebih besar? Apakah istri boleh berbelanja tanpa izin suami? Apakah boleh berbelanja dengan uang sendiri tanpa izin suami? Nah, teman-teman, suami ketika istrinya punya harta, lebih ya, yang memang itu bukan dari nafkah suami juga, maka, tugas suami adalah memastikan uang istri tersebut dibelanjakan di jalan yang halal ya, di jalan yang thoyyib ya, bukan di jalan yang foya-foya, bukan di jalan yang sia-sia ya. Silakan istri nanti berbelanja ya, baiknya tetap suami tahu, suami, mengetahui supaya tadi ya tidak merasa suami itu di apa namanya,
tidak dipedulikan ya. Memang nanti suami tidak bisa melarang ya, selama tadi pengeluaran istri tersebut dipakai di jalan yang benar ya. Jangan sampai nanti, istri beli hal-hal yang foya-foya ya, boros ya, hal yang sia-sia. Nah, itu baru nanti suami boleh melarang. Tetapi kalau selama pengeluarannya itu baik, suami tidak boleh melarang. Karena kenapa? Karena itu memang uang istri, gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita meyakinkan diri bahwasanya laki-laki tersebut adalah yang terbaik jadi suami kita? Istikharah ya. Istikharah, dan istikharah itu silakan beberapa kali ya, karena ketika kita meminta petunjuk pada Allah, insya Allah Allah pilihkan dan Allah berkahi pilihan tersebut. Baik, kita lanjut lagi. Bismillah, Ustaz ingin bertanya, jika seorang perempuan terlihat dekat dengan agama lalu menerima seorang laki yang agamanya bisa dikatakan biasa saja, apakah itu berarti tidak sepupu? Iya teman-teman ya, cari laki-laki itu yang bisa meluruskan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau perempuannya sudah solehah, tiba-tiba nikah dengan laki-laki biasa, aduh nanti khawatirnya malah perempuannya terbawa. Karena tugas laki-laki adalah meluruskan. Kalau di rumah tangga tidak ada pelurus, ya niscaya nanti yang bengkok tetap bengkok ya. Terus boleh spill skincare-nya ya. Eh saya lupa teman-teman nama skincare-nya dulu apa. Itulah teman-teman namanya skincare kan tiap orang cocok-cocokan ya, nggak bisa yang cocok dengan saya cocok dengan yang lainnya. Ini yang terakhir saya nggak kejawab ya, ini 30 detik lagi Zoom-nya akan mati. Saya kira saya tutup dulu aja. Teman-teman kalau mau nanya bisa di grup ya, karena nanti ada Ustadz Edi juga yang menjawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar lagi Zoom-nya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada Zoom yang sekarang. Assalamualaikum semuanya. Selamat tinggal.